Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita dapat bertemu pada pagi hari ini dari kediaman ataupun kantor masing-masing di tengah masa transisi normal baru untuk mengikuti webinar seri yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Agar acara ini membawa keberkahan bagi kita semua, maka mari kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya narasumber kedua, Prof. Yeni Rizjani. Beliau merupakan guru besar ya di Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Beliau berhasil memperoleh gelar Magister Doktor dari Prancis ya, Parlez Français, Prof. Yeni. Kemudian beliau juga adalah founder Bioecotope Research Center Universitas Brawijaya dari tahun 2012 ya. Dan banyak sekali pengalaman dan bahkan saat ini Prof. Yeni juga punya long research project collaboration 4 tahun dengan European Union. Beliau juga memperoleh award ya, SETAC Developing Countries Award. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan Prof. Yeni, silakan waktunya 15 menit. Silakan di share screen. Sudah jelas ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Mbak Ella yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk sharing terkait dengan biomarker ekotoksikologi pada ikan untuk penilaian kesehatan lingkungan dan pencemaran perairan. Konsep biomarker ya dalam ekotoksikologi ini sebenarnya luas sekali, mulai dari gen, protein, metabolit, organel, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas. Untuk gen, protein, dan metabolit biasanya kita berbicara pada tahap biokimia. Kemudian untuk mulai organel, sel, ini juga kita berbicara pada tahap seluler, kemudian pada organ, organisme ini pada tahap individual, dan untuk populasi dan komunitas ada sendiri. Jadi makin ke kanan, ini biasanya waktu respon itu makin lama, ya. Kemudian makin ke atas ini relevansi ekologisnya makin kuat. Roadmap-nya di sini pertama penelitian saya terkait dengan imun dan hematological biomarker. Kemudian yang kedua itu adalah genotoksisitas di berantas catchment. Sudah beberapa tahun yang lalu, dan kemudian yang sedang ongoing ini adalah assessment of feminization of marine fish. Ya, ini masih ongoing. Yang pertama saya ingin memaparkan terkait dengan immunotoxicity dan cellular marker of aquatic organism for health assessment in East Java, Indonesia, yang merupakan riset kolaborasi dengan University Le Mans dan Toktem di Perancis. Dan lokasinya di Jawa Timur, ya, lokasinya di Berantas Catchment sini, mulai dari Berantas bagian upstream hingga ke bagian delta. Dan pada saat penelitian ada kasus namanya erupsi Lucy, artinya itu lumpur Sidoarjo, dan kita juga menganalisis bagaimana input dari lumpur ini terhadap efeknya terhadap biota perairan. Model organismenya itu Oreophromis mozambicus atau mujair, ya, omnivorous, kemudian Canastiata yang merupakan karnivor, kemudian bandeng, ya, ini merupakan ikan yang ekonomis penting di Jawa Timur. Dan kita lihat di sini bahwa ada bukti bahwa populasi ikan di Berantas Delta ini menurun, dan polusi ini menyebabkan penurunan kesehatan ikan, dan akibatnya akan menimbulkan kematian ikan. Untuk
biomarker yang diamati ini meliputi sel-sel hematologi yang meliputi TLC, DLC, dan DLC ini juga ada neutrophil, limfosit, dan monosit. Kemudian makrofag, ini ada makrofag number dan phagocytic activity. Kemudian genotoksisitas yang meliputi MNSA dan SOS chromatase. Kemudian endocrine system yang merupakan fluktuasi hormonal. Pertama saya akan memaparkan terkait dengan cellular immune response dan mengapa kita menggunakan imun respon dalam hal ini hematologi sebagai sistem imun ya, karena sebenarnya pada ikan respon imun seluler itu mempunyai peranan yang penting dalam pertahanan tubuh, dan sel darah ikan juga menjadi kunci untuk memahami efek eksposur polusi. Darah ikan juga memiliki efek langsung dengan fungsi imun sistem dan pertahanan tubuh, dan darah ikan sensitif terhadap stres, polusi, perubahan hematologi, dan parameter metabolik dapat digunakan sebagai indeks toksisitas xenobiotik. Ini adalah total leukosit ya dari 3 jenis ikan tadi, bahwa kita lihat untuk jenis-jenis tertentu seperti Canis striata dan Canis ini tinggi di daerah tercemar, berbeda dengan yang Oreochromis mosambicus. Kemudian kita lihat yang neutrofil. Yang neutrofil juga ini kita lihat kecenderungan yang sama untuk Canis striata dan Canis ini juga tinggi di daerah yang tercemar ya. Dan neutrofil ini berhubungan dengan phagocytic activity sebenarnya dan dapat mematikan agen berbahaya yang masuk dalam tubuh. Dan kita lihat untuk yang limfosit. Nah, limfosit ini umum terdapat pada ikan, dan kita lihat bahwa untuk Canis striata dan Canis ini juga punya kecenderungan yang tinggi di daerah terpolusi, berbeda dengan Oreochromis mosambicus. Dan untuk monosit ini merupakan jenis leukosit yang besar yang banyak mengandung sitoplasma hijau biru dan kadang tervakuolasi. Trennya sama, dia memiliki tinggi untuk Canis striata dan Canis pada daerah yang terpolusi, sedangkan yang mujair itu lebih rendah. Dan untuk yang biomarker kedua ini terkait dengan aktivitas fagositotik, ya, karena ikan memiliki non-specific innate immune system dan fagosit ini mempunyai peranan dalam pertahanan tubuh. Untuk makrofag ini kita lihat di sini yang diambil dari ginjal sebenarnya, dari ginjal. Makrofag ini adalah makrofag yang aktif, artinya dia aktif sekali memakan agen-agen yang masuk. Kita tambahkan di sini adalah yeast yang kita tambahkan, dan sedangkan yang ini adalah makrofag yang tidak aktif. Untuk makrofag ini jumlahnya juga mempunyai kecenderungan yang seirama dengan sel-sel hematologi. Dan untuk jumlah makrofag pada ginjal ini ya kita lihat sama, dan untuk aktivitas fagositosis di ikan beda ya. Kita lihat untuk aktivitas fagositosis dia mempunyai kecenderungan yang lebih lemah pada daerah-daerah yang tercemar dibandingkan untuk daerah yang upstream dari Sungai Berantas. Nah, di dalam ini saya ingin mensummary bahwa penurunan kesehatan ikan ini menyebabkan perubahan imun sel dan aktivitas fagositosis, dan akibatnya perubahan menandakan sitotoksisitas dan gangguan innate imun sistem. Dan perubahan imun berasosiasi dengan spesies dan kondisi biologis ikan. Jadi tadi spesiesnya itu beda-beda kondisinya ya. Ada yang spesiesnya lebih kuat, ada yang adaptif, ada yang tidak adaptif. Kemudian spesies mujair itu lebih sensitif daripada bandeng dan gabus. Selanjutnya saya memaparkan terkait dengan genotoxicity, ya, genotoksisitas in the river from the Berantas catchment, East Java,
occurrence in sediment and effect in Oreochromis niloticus. Ini baru saja launch beberapa bulan yang lalu. Istilahnya, kenapa saya menggunakan genotoksisitas, ini merupakan istilah yang menggambarkan bagaimana substan kimia menyebabkan kerusakan pada materi genetik. Dan ini kita bisa lihat bahwa risikonya untuk genotoksik itu adalah pada somatic cell dan germ cell yang bisa menyebabkan cancer atau aging atau sterilitas. Ini adalah satu contoh saja dan dapat menyebabkan mutasi dan dimungkinkan kanker. Ya. Dan genotoksisitas ini juga kadang-kadang diistilahkan sama dengan mutagenisitas. Kita juga katakan di sini bahwa all genotoxic substance are genotoxic, but not genotoxic substance are mutagenic. Jadi tidak semua substan itu genotoksik, tapi genotoksik substan itu adalah mutagenik. Ya. Genotoksisitas itu juga terkait pada lingkungan dan kesehatan. Dan kita bisa lihat bagaimana untuk faktor ini, bagaimana dia bisa merusak DNA, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya ini mengganggu DNA repair dan juga viabilitas sel dan proliferasi yang akhirnya menyebabkan kanker. Untuk ujinya kita menggunakan SOS chromotest dan MNSA. Untuk SOS chromotest ini telah diuji untuk lebih dari 700 komponen genotoksik. Ya. Dan kenapa kita mengambil ini? Karena dia juga sensitif, ya, dan juga telah diterapkan secara luas, ya, dan juga ini telah diuji pada biomonitoring study. Dan untuk MNSA ini telah tertera pada OECD dan juga International Conference on Harmonization dan juga Food and Drug Administration dan juga agen yang lain. Untuk beberapa studi telah menyebutkan bahwa adanya penambahan mikronuklei frekuensi ini ada hubungannya dengan karsinogenesis, dan juga MNSA juga telah diterapkan pada berbagai jenis-jenis ikan, dan juga telah diterapkan untuk studi monitoring. Nah, untuk SOS chromotest ini merupakan bacterial assay yang didasarkan pada deteksi DNA, ya, agen yang merusak DNA maksudnya. Dan kita lihat hasil dari SOS chromotest ini didasarkan pada induction factor. Ya. Kita mengambil dari sedimen sebenarnya. Dari sedimen, kalau hasil dari induction factornya itu di atas 2, ini adalah genotoksik. Kalau antara 1,5 sampai 2 itu adalah moderately genotoxic, dan 1,5 atau di bawahnya itu not genotoxic. Ya. Kita lihat di sini untuk di daerah yang delta, misalkan di Porong, di Sungai Alo, di Surabaya, di Kalimas, ini dia memiliki sedimen yang genotoksik, ya, berbeda dengan di upper stream, yang di upstream, ya, sumber berantas ini aman, ya, jadi tidak toksik. Kami juga mengambil darah ikan atau eritrosit, ya, ini juga untuk jumlah darah ikan ini di delta itu lebih rendah dibandingkan di upstream. Untuk ya tadi sudah dijelaskan, ya, untuk genotoksisitas, ya. Nah, yang berikutnya adalah biomarker mikronuklei. Ya. Mikronuklei ini sebenarnya adalah suatu pecahan, ya, pecahan dari kromosom, ya, pecahan dari kromosom yang sebenarnya dia tidak bisa membentuk kromosom, sehingga kita bisa melihat ini ada pecahannya di samping inti. Di sini kita bisa lihat jumlah mikronuklei itu tinggi di daerah yang terpolusi, umumnya ada di delta, ya, di delta.
di Delta Berantas, yaitu di Alo, Surabaya, Kalimas. Sedangkan yang di upstream itu lebih rendah. Ya. Jadi di sini juga kita lihat bahwa ada munculnya formasi sitoplasmic vacuole yang juga bersamaan dengan chromogenik lipofuscin-like accumulation di sini. Ini yang menjadi suatu tanda tanya sebenarnya, karena kita lihat untuk pada gambar yang lebih jelasnya lagi, ini vakuolanya apakah ini merupakan lipofuscin atau tidak, ini sebenarnya masih berupa hipotesis ya, karena sebenarnya lipofuscin ini adalah suatu pigmen dan juga lipid ya, yang merupakan residu dari hasil pemecahan lisosom, dan juga ini dikatakan sebagai aging pigment. Kita lihat di sini sebenarnya ada lipofuscin, ada steroid. Ini sebenarnya lokasinya yang berbeda di sel. Kita lihat di Alo, Surabaya, dan Kalimas ini tinggi jumlahnya, sedangkan di Karangkates ini lebih rendah. Ini pada ikan yang sama. Nah, saya ingin mensummary dari hasil ini bahwa sebenarnya ada bukti bahwa ada substans genotoksik di sedimen Delta Berantas. Mn tinggi dalam eritrosit ikan itu terjadi di daerah yang terpolusi. Kemudian gangguan sitoplasmik yang dapat menjadi indikasi munculnya lipofuscin menyebabkan gangguan stres oksidatif dalam sel. Secara global, bukti tersebut memberi gambaran bahwa berantas catchment di Delta telah terkontaminasi oleh komponen genotoksik yang mengganggu kesehatan ikan. Berikutnya adalah biomarker sistem endokrin. Di sini yang dibicarakan adalah sistem hormonal ya, secara biokimia. Sebenarnya kita lihat banyak sistem hormonal yang ada di ikan, apakah itu testosteron atau 17-beta estradiol ya. Dan bisa juga hormon-hormon yang lain di sini ya. Dan kita ujinya di sini menggunakan ELISA dan juga menggunakan histologi untuk melihat berapa jauh polusi lingkungan mempengaruhi sistem endokrin. Ini contoh dari salah satu hasil yang kita ambil dari gonad jantan, bahwa di sini kita bisa melihat adanya sel telur pada gonad jantan yang diambil dari ikan di daerah Sungai Surabaya. Di sini kita juga bisa melihat ada sel telur ya, dan ini adalah gonad jantan ditandai dengan spermatozoa, ada sel telurnya di situ. Nah, endokrin ini bisa menyebabkan endokrin disruption ini bisa menyebabkan feminisasi, androgenisasi atau interseks ya. Ini secara visual kita lihat ada pemikiran di sini, pertanyaan, is it a boy or a girl? But actually, thanks to all the chemical in the water this day. Jadi ini dia ragu ya, apakah ini jantan atau betina? Ini karikaturnya begitu ya. Dan kita lihat, nah ini adalah kandungan hormonal pada female, pada betina, umumnya baik di daerah terpolusi maupun di daerah yang ini adalah kontrol, ini sama ya, artinya tinggi semua. Jadi umumnya untuk betina dia memiliki hormon yang tinggi. Sedangkan pada jantan ini berbeda. Seharusnya jantan itu yang normal adalah dia memiliki hormon betina yang lebih rendah ya. Jadi ada hormon betinanya, tapi jauh lebih rendah. Sedangkan di daerah terpolusi kita bisa melihat ini kok tinggi juga ya, hormon 17 beta estradiolnya. Bagaimana ini bisa timbulnya endokrin disruption ya. Ini banyak sekali ya, kebanyakan bisa dari limbah rumah tangga, dari pestisida, dari logam berat, bisa dari obat-obatan atau industri. Ya. Yang paling umum di sini adalah dari PAH, tributetin, TBT, ya, dan juga organoklorin dan mikroplastik. Ini mapping mapping organoklorin yang kita ambil dari berbagai spesies
ikan di delta berantas. Kita lihat misalkan di sini di daerah Sungai Surabaya, sini Tawes ini memiliki organoklorin yang tinggi, ya. Kemudian di daerah Alo, ya, kemudian ini ikan betik, ya, ikan betik juga tinggi organoklorinnya. Kemudian keting itu di daerah delta ini tinggi, ya. Juga ini mujair, ini hasil dari organoklorin yang sangat memungkinkan adanya disruption endokrin disruption. Untuk kesimpulan dari semua ini, saya ingin menggambarkan secara skematik bahwa polutan di perairan itu dapat menyebabkan perubahan biomarker baik pada tingkat biokimia, seluler, individu maupun populasi, yang akhirnya ini akan memberikan pengaruh pada penurunan kesehatan ikan. Dan selanjutnya ini akan menyebabkan dampak pada penurunan kesehatan lingkungan. Ya, mau nggak mau, faktor manusia juga sebagai rantai makanan ini juga akan terpengaruh. Dan disinilah kita membutuhkan kebijakan lingkungan. Jadi demikian dari saya, dan untuk yang ongoing study sebenarnya ini adalah assessment of feminization of important fish species, ini masih ongoing, ya. Mungkin di lain waktu. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.